Tidak mungkin Jokowi lakukan itu, karena Jokowi pasti akan banjir kritikan. Masa Jokowi endorse tokoh tak bermutu? Nasdem harus terima kenyataan bahwa si rambut putih lah yang akan mendapatkan panggung spesial yang lebih megah. Relawan Jokowi siap menunggu komando. Suara dari pendukung Jokowi akan berpindah ke sosok yang didukung Jokowi, dan orang tersebut bukan Anies, sama sekali bukan Anies. Si rambut putih akan menjadi momok menakutkan bagi Anies dan Nasdem. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Hari ini saya akan membahas kode rambut putih yang disebut Jokowi pada Sabtu lalu. Nasdem sebenarnya sangat mengharapkan Jokowi mengendorse Anies Baswedan. Nasdem tahu Jokowi efek itu nyata dan berdampak. Biasanya apa yang di-endorse Jokowi bisa jadi laris manis. Jadi ketika Jokowi mengatakan bahwa Pilpres 2024 mungkin jatahnya Prabowo, Surya Paloh juga ngarep menunggu Jokowi menyatakan bahwa Pilpres 2024 jatahnya Anies. Tapi masa sih Nasdem tidak paham dengan pemikiran Jokowi tentang Anies? Jokowi mengganti Anies, atau dalam bahasa yang lebih frontal, memecat Anies dari jabatannya sebagai menteri. Begitu Anies berhasil jadi gubernur DKI, aroma balas dendam itu sangat kuat. Berbagai kebijakan dia buat seenaknya tanpa memikirkan dampaknya. Berbagai aturan dia tabrak demi kepentingan pribadi. Bahkan diajak kerjasama untuk atasi banjir di Jakarta, Anies memilih menjadi kepala batu. Adu debat dan ujung-ujungnya tidak ada penanganan serius terhadap banjir. Siapapun yang jadi presiden pasti kesal setengah mati melihat tingkah Anies yang lebih mementingkan ego pribadi ketimbang rakyat. Kalau Jokowi tidak mendukung Anies atau malah memberikan sinyal penolakan, maka itu bisa dimaklumi. Jangankan Anies, Nasdem yang mendukung Anies pun ikut kena getahnya. Nasdem seolah dijauhi dan dikucilkan. Jokowi menolak dipeluk Surya Paloh. Jokowi tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nasdem. Sebagai gantinya, Jokowi memberikan sebuah kado yang kalau didengar oleh Nasdem mungkin sangat menyakitkan. Saat berpidato di depan puluhan ribu relawan di GBK, Jokowi memberikan sebuah kode, yaitu pemimpin yang mikirin rakyatnya adalah berciri-ciri ada banyak kerutan di wajah dan bisa juga rambutnya putih semua. Ini adalah kado yang secara tidak langsung diberikan kepada Nasdem yang selama ini ngarep Jokowi mengendorse Anies. Inilah kadonya, sekaligus oleh-oleh dari Jokowi. Anies tidak banyak kerutan, Anies juga tidak berambut putih semua, kecuali foto hasil editan yang ramai di media sosial. Ngomong-ngomong soal kode dari Jokowi, siapa sosok pemimpin yang dimaksud? Di media sosial, banyak sekali candaan-candaan lucu. Ada yang bilang, sosok rambut putih dan banyak kerutan itu adalah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Ada yang bilang itu adalah Amin Rais. Ada juga yang memasang foto Soeharto yang rambutnya putih semua. Tapi mayoritas berpikir itu adalah Ganjar Pranowo yang rambutnya memang putih semua. Tapi ada juga yang bilang itu adalah Pak Basuki, Menteri PUPR. Tapi menurut saya, Pak Basuki tak akan bisa bertahan jika harus melawan Anies. Mengusung Pak Basuki sama saja menyerahkan negara ini pada Anies dan kelompok di belakangnya yang sudah kering selama bertahun-tahun karena Jokowi. Jadi rambut putih itu saya anggap merujuk kepada Ganjar. Kalau versi Anda berbeda dengan saya, ya tidak masalah, namanya juga opini. Tapi kepopuleran dan elektabilitas Ganjar tidak bisa diabaikan begitu saja. Kode selanjutnya adalah banyak kerutan di wajah. Mungkin ada yang bilang Ganjar tidak banyak kerutan. Bagaimana kalau saya anggap itu ditujukan kepada Prabowo? Prabowo lebih tua dan lebih banyak kerutan. Kalau kalian sudah menonton pidato Jokowi, dikatakan bahwa pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari wajahnya. Banyak kerutan di wajah. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambut putih semua. Entah kenapa saya anggap ini dua orang yang berbeda. Yang satu kerutan di wajah, yang satu lagi rambut putih semua. Bagaimana kalau Jokowi sebenarnya mendorong duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar? Apakah kalian ingat
Jokowi sempat bilang tahun 2024 mungkin jatahnya Prabowo. Apa maksud pernyataan tersebut? Jokowi selalu berhati-hati kalau ngomong, tidak ceplas-ceplos. Ucapan Jokowi biasanya ada maknanya, bukan sembarangan diucapkan tanpa alasan yang jelas. Memang keduanya sulit diduetkan karena harus ada yang mengalah. Apakah Prabowo mau mengalah menjadi cawapresnya Ganjar? Dan apakah PDIP mau kadernya jadi cawapres? Padahal PDIP lebih banyak suara dan sanggup mengusung capres sendiri tanpa koalisi. Lagi pula elektabilitas Ganjar lebih sering di atas Prabowo. Tapi dalam politik semua bisa saja terjadi. Politik itu mirip sepak bola. Bola itu bundar. Banyak hal tak terduga yang bisa terjadi dan mengejutkan. Tapi kalau duet Ganjar Prabowo terwujud, maka Pilpres 2024 akan kelar hari ini juga. Anies mau dipasangkan dengan siapapun auto kalah telak. Pesaing lain tak akan punya peluang setipis apapun. Pemenangnya sudah bisa ditebak. Selain itu, Jokowi juga bicara tentang pemimpin yang berwajah kinclong, yang senang duduk di istana yang AC-nya dingin. Ini lebih bersifat sindiran kepada seseorang. Siapa? Kalau menurut saya ini ditujukan kepada anaknya mantan prihatin. Wajahnya glowing dan tampan, yang tidak punya prestasi, tapi jarang berkeringat, tapi langsung mau jadi pemimpin di level tertinggi. Sudah tahu kan siapa dia? Pada akhirnya, cepat atau lambat kita akan tahu siapa yang akan menjadi lawan Anies. Tapi kita harus menunggu agak lama, karena PDIP jarang terburu-buru mengumumkan nama capres. Nasdem hanya bisa gigit jari. Jokowi seolah menganggap Nasdem itu sudah tidak ada lagi. Apalagi baru-baru ini Nasdem bermain dua kaki dengan abstain terkait revisi Undang-Undang IKN. Padahal semua partai pendukung pemerintah setuju dengan usulan revisi tersebut. Nasdem yang mengaku masih mendukung pemerintah ternyata mulai menunjukkan sikap berbeda. Nasdem memang pantas diperlakukan seperti itu. Ada etika politik yang harus dijunjung ketika memutuskan mendukung pemerintah, tapi Nasdem memilih keluar jalur. Saat ini, jangankan di-endorse Jokowi, bahkan koalisi saja belum terbentuk akibat isu bandar belum sepakat. Mungkin ada baiknya Nasdem ucapkan selamat tinggal saja kepada Jokowi. Tarik semua menterinya keluar dari kabinet. Jangan terlalu banyak berharap. Jangan bermain dua kaki. Dan jangan terlalu banyak berharap Jokowi akan memberikan dukungan kepada Anies. Agak lucu kalau misalnya Jokowi mengatakan, pilihlah pemimpin yang suka mengerjakan hal receh, yang berhati mulia, berjanji warga DKI Jakarta akan memiliki rumah terjangkau, yang punya wacana spektakuler, air bisa dialirkan ke dalam tanah lewat sumur resapan. Tidak mungkin Jokowi lakukan itu, karena Jokowi pasti akan banjir kritikan. Masa Jokowi endorse tokoh tak bermutu? Nasdem harus terima kenyataan bahwa si rambut putihlah yang akan mendapatkan panggung spesial yang lebih megah. Relawan Jokowi siap menunggu komando. Suara dari pendukung Jokowi akan berpindah ke sosok yang didukung Jokowi, dan orang tersebut bukan Anies, sama sekali bukan Anies. Si rambut putih akan menjadi momok menakutkan bagi Anies dan Nasdem. Nasdem tak punya pilihan lain lagi selain kembali ke tempat di mana dia memutuskan berada. Pergaulannya saat ini adalah bersama Demokrat dan PKS. Kalau koalisi ini pun gagal di pertengahan atau ujung jalan, ini akan menjadi hal paling tragis bagi Nasdem dan Anies. Sekian dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.